Bagaimana pantauan kedatangan jemaah haji di Arab Saudi? Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Lukman Rozak di Madinah. Selamat malam waktu Jakarta, Lukman. Assalamualaikum. Lukman, sudah berapa banyak jemaah haji asal Indonesia yang sudah tiba di sana dan adakah kendala yang terjadi dalam melakukan pelayanan haji di sana? Lukman. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Victor, selamat malam pemirsa Indonesia. Baik, bisa saya laporkan berdasarkan data yang kami himpun dari Kementerian Haji dan Umroh Indonesia, jumlah kloter atau kelompok terbang yang telah mendarat di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz hingga hari ini, hari ke-6, itu berjumlah 72 kloter dengan jumlah jamaah kurang lebih 28.000. Para jamaah ini masih didominasi oleh lansia dan perempuan. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi para petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik, maksimal, dan ekstra hati-hati karena yang dilayani, yang didampingi adalah para jamaah ibu-ibu, perempuan, dan lansia yang rentan dan rentan sakit. Oleh karena itu, petugas memberikan layanan kursi dorong, kemudian jika ada jamaah yang lansia yang tidak bisa berjalan atau tidak kuat berjalan, itu langsung digendong menuju bis untuk mendapat pelayanan terbaik. Hal seperti ini hampir setiap hari terjadi, Victor. Faktor usia, faktor penyakit, komorbid, terus kemudian faktor penumpukan pesawat yang datang berbarengan itu juga menjadi tantangan atau kendala tersendiri bagi para petugas haji. Kloter yang tiba secara bersamaan tentunya akan membuat petugas haji kewalahan karena dengan jumlah yang mohon maaf yang kurang itu harus melayani banyak jamaah yang tiba dari berbagai embarkasi. Contohnya seperti kemarin itu ada 4 kloter yang tiba barengan, yang tiba bersamaan di bandara sehingga agak menyulitkan kami untuk mendata dan memberikan pelayanan terbaik. Namun semua hal ini bisa teratasi dan semuanya bisa terakomodasi dan bisa dibawa ke hotel tempat menginap mereka masing-masing. Dan perlu saya beritahukan, saya informasikan bahwa kondisi cuaca di kota Madinah saat ini itu sangat terik sekali, Victor, sangat panas. Tadi saya sempat bertugas di bandara dan sempat memakai penutup kepala atau topi, karena kalau hal ini tidak kita antisipasi, bisa membuat badan kita drop dan membuat kepala kita menjadi sakit atau head stroke. Tentunya kami juga menyiapkan air mineral yang cukup, obat-obatan untuk jamaah haji dan tentunya untuk kita sendiri agar kita tetap terima melayani para jamaah dengan baik. Seperti itu, Victor. Baik, Lukman, kalau bisakah Anda gambarkan ketika jemaah haji asal Indonesia mendarat di sana di Arab Saudi, kemudian agenda pertama apa yang mereka lakukan? Karena jet lag bisa saja terjadi, apalagi lansia. Mereka akan kelelahan dalam penerbangan begitu ya. Saat tiba di bandara, hari pertama mereka tiba itu biasanya ngapain aja sih, Lukman? Baik, benar sekali Victor. Hari pertama ketika mereka menginjakkan kaki di Tanah Suci, itu pasti akan mengalami kelelahan atau jet lag atau masih bingung atau apa ya, semacam linglung gitu ya. Jadi hal pertama yang dilakukan oleh petugas tadi adalah meng-screening atau mendata dan mencari para jamaah yang mengalami keluhan-keluhan tersebut. Jika ditemukan jamaah yang mengalami keluhan seperti linglung, jet lag atau pusing dan bingung, maka tim kesehatan langsung siap sedia memberikan pelayanan atau pengobatan kepada para jamaah. Dan bagi para jamaah yang dianggap penyakitnya itu fatal atau parah, maka akan langsung dijemput oleh ambulan dan dirujuk ke klinik kesehatan haji Indonesia di Madinah. Jika penyakitnya didiagnosa sangat parah, maka langkah terakhir adalah
mengirim mereka atau merawat mereka di rumah sakit Jerman di Saudi Arabia yang telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Dan Victor, tentunya hal ini sudah diantisipasi ya Victor, kejadian-kejadian seperti jet lag, kebingungan, demensia, terus kemudian hilang ingatan dan sebagainya itu sudah diantisipasi oleh petugas haji. Petugas haji dengan ramah, dengan humanis, memberikan pelayanan terbaik kepada mereka. Bahkan kita diwajibkan untuk selalu menyapa dengan ramah dan senyuman, bahwa kehadiran kita di tanah suci itu sebenarnya juga sudah cukup membuat mereka senang dan bahagia, karena di tanah suci ternyata sudah ada warga Indonesia yang menyambut mereka gitu. Seperti itu, Victor. Baik, ini sangat menyentuh sekali ceritanya ya. Nanti kita akan sambung kembali di laporan Anda selanjutnya, update selanjutnya. Terima kasih banyak Lukman atas laporan Anda kali ini. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam.